Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hairunisa STMT dan Ibu Dike Permata SP MSI selaku dosen pengampun mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 8 untuk presentasi. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator dan akan mengatur jalan presentasi kali ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama, yaitu saya Syahnas Izi Ramadhani dengan NIM F221240240. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok 8 akan membahas tentang undang-undang atau kebijakan lingkungan hidup dan manfaat kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Baik, yang pertama itu ada undang-undang atau kebijakan lingkungan hidup, yang mana kelompok kami memilih Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan salah satu regulasi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi penyempurna dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dianggap tidak memadai dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dengan memperkuat peran masyarakat, meningkatkan penegakan hukum, dan mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Subaidi Lagio dengan stambuk F221181130. Beberapa dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dampak positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup memperkuat penegakan hukum lingkungan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas. Pelanggaran aturan lingkungan tujuan adalah menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Undang-undang yang poin kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup memperkuat peran masyarakat dengan memberikan hak untuk mendapatkan informasi. Poin ketiga, meningkatkan standar baku mutu. Undang-undang ini menerapkan standar baku mutu untuk berbagai aspek lingkungan seperti kualitas udara, air, dan tanah. Standar ini berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Poin ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Undang-undang ini mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai sektor industri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi, stambuk F221191114. Dampak negatif dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang dimana implementasi yang belum optimal. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 di lapangan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya sinergi antara lembaga. Kesenjangan informasi, yang dimana masih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum mendapatkan akses informasi yang cukup tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Hal ini dapat mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam program lingkungan dan meningkatkan potensi pelanggaran. Konflik kepentingan, seringkali terjadi konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan yang menghambat implementasi kebijakan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan kerusakan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Angga Rifan dengan NIM F221244058.
Manfaat kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Kearifan lokal itu sendiri yaitu suatu kegiatan yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Manfaatnya sendiri meliputi penyesuaian dengan kondisi lokal, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengetahuan ekologis yang luas, serta nilai-nilai moral dan etika yang mendorong penghormatan terhadap alam. Contoh kearifan lokal yang bermanfaat salah satunya di Maluku ada yang namanya SASI. SASI merupakan sistem pengelolaan sumber daya laut tradisional, dan sistem ini mengatur waktu penangkapan ikan dan jenis-jenis ikan yang boleh ditangkap, sehingga sangat membantu dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya Kusuma dengan NIM F221-24059. Lain dari kearifan lokal yang bermanfaat itu tumpang sari yang berada di Jawa. Sistem tumpang sari merupakan modern pertanian tradisional yang di Jawa yang menggabungkan beberapa jenis tanaman dalam satu lahan. Sistem ini membantu dalam meningkatkan kesuburan tanah, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi hama penyakit. Integrasi undang-undang dan kearifan lokal. Yang pertama, menerjemahkan kearifan lokal ke dalam regulasi. Pemerintah perlu menerjemahkan kearifan lokal ke dalam regulasi sehingga dapat diakui dan dilindungi secara hukum. Yang kedua, membangun dialog dan kolaborasi. Pemerintah perlu membangun dialog dan kolaborasi dengan masyarakat lokal untuk memahami dan menghargai masyarakat lokal. Yang ketiga, memperdayakan masyarakat lokal. Pemerintah perlu memperdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan melibatkan mereka ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mempromosikan kearifan lokal. Pemerintah perlu mempromosikan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyeluasan informasi. Yang terakhir, kesimpulan yaitu undang-undang atau kebijakan lingkungan hidup di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Namun implementasinya yang belum optimal dan konflik kepentingan menjadi tantangan yang harus diatasi. Kemudian kearifan lokal dengan pengetahuan yang ekologis dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya memiliki peran penting dalam melengkapi, memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Integrasi antara undang-undang dan kearifan lokal menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Dengan membangun dialog, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat lokal, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang. Baik, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.